Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN di UIN Wali Songo Semarang, perkenalkan, nama saya adalah Hyona Apriliani. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Bab 1 tahun 2025 di UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran IPAS di kelas 5 dengan materi sumber daya alam menggunakan pendekatan problem based learning. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Mari kita saksikan bersama. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahmad Reza Syafra hadir, Bu. Ananda Syafiq Ramadan, Syaidah Himatul Khairiyah, Syakila hadir, Azira Febriani Anatasya hadir, Muhammad Aska Ahsanun Najat hadir, Darwani Warizan hadir. Kemarin kalian sudah saya kasih keterangan sedikit tentang apa judulnya? Sumber daya alam. Kita ulangi lagi ya, kita lihat video ini sebentar. Apa itu sumber daya alam? Kita akan melihatnya. Belajar IPAS sumber daya alam bersama Bu Yona. Coba, perhatikan di sekeliling kita. Apakah kamu menggunakan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari? Kursi, meja, sendok, buku, pensil dan banyak hal yang kalian gunakan dibuat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, tanah, batu dan emas. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak dapat habis apabila terus-menerus digunakan.
Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah yang dapat habis apabila terus-menerus digunakan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, air dan lain sebagainya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: mineral, emas, besi, intan, minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan pangan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain. Contoh pemanfaatan sumber daya alam: belerang digunakan untuk industri obat-obatan dan korek api. Batu kapur digunakan untuk industri semen, bangunan, dan cat tradisional. Besi digunakan untuk industri mesin, jembatan, dan bangunan. Emas digunakan untuk bahan perhiasan bernilai tinggi. Minyak bumi digunakan untuk bahan bakar, bensin, solar, minyak tanah. Timah digunakan untuk peralatan rumah tangga. Tembaga digunakan untuk peralatan untuk bahan perunggu. Air untuk minum, mandi, pertanian, pembangkit listrik. Tanah untuk bercocok tanam, tempat tinggal. Hutan, sumber kayu, penghasil oksigen, habitat hewan. Tambang, bahan bakar, bahan bangunan, alat elektronik. Dan masih banyak contoh lainnya. Permasalahan terkait sumber daya alam, penebangan hutan liar, deforestasi, pencemaran air dan udara, pengambilan tambang secara berlebihan, sampah yang merusak tanah dan laut. Cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam: menanam pohon kembali, reboisasi, menghemat penggunaan air dan listrik, membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang, menggunakan energi alternatif, matahari, angin, tidak memburu hewan liar. Sikap bijak terhadap sumber daya alam, menggunakan SDA secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, mengajak orang lain untuk peduli terhadap alam. Tadi kalian sudah mendengarkan apa yang dipelajari tadi tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Sumber daya alam Hayati dan non-hayati. Kalau hayati tadi apa ya? Tanaman, Tanaman, apalagi? hewan, Angin. Ayo, angin masuk hayati atau non hayati? Non hayati. Jadi perbedaannya apa? Kalau hayati itu benda yang hidup. Kalau non hayati berarti benda yang mati atau tidak hidup. Ayo, berikan contoh dari yang hayati. Siapa yang berani? Hayati? Yang keras. Suaranya yang keras ya. Apa? Tumbuhan. Benar atau salah teman-teman? Benar. Oke. Nabila, kalau contoh dari sumber daya alam non hayati? Sinar matahari. Benar atau salah teman-teman? Iya, benar. Itu adalah macamnya. Sekarang jenisnya. Jenisnya tadi dibagi menjadi berapa anak-anak? Dua. Apa saja? Dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Tadi ada contohnya enggak? Ada. Contohnya yang dapat diperbarui apa? Tumbuhan. Benar sekali. Ada lagi yang tahu? Yang sering ditanamkan hewan. Ya, itu beberapa contoh. Jadi ada sumber daya alam yang hayati yang bisa diperbarui. Ada sumber daya alam non hayati yang tidak bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui tadi apa contohnya? Batu bara, benar. Apalagi? Emas. Apa? Minyak tanah. Itu dari apa? Minyak bumi. Ya, minyak bumi diolah kemudian dijadikan minyak tanah, dijadikan bensin dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ya sudah. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang guru akan menyajikan sebuah video tentang kerusakan alam. Kerusakan alam yang
masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada studi sebanyak 24 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah industri seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Oke, nomor 1 apa ini? Buang sampah sembarangan, bisa sampah, bisa limbah dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Airnya menjadi kotor, airnya kotor bisa membuat banjir dan lain sebagainya. Dua, kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan hutan. Dari pembangunan hutan, pengembangan minyak sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini dibiarkan, akan kualitas hutan di Indonesia bisa berkurang dan daya membuat ekosistem jadi tidak stabil. Oke, dua tadi apa? Hutan. Hutan bisa menjadi rusak karena beberapa hal. Ya, karena beberapa hal. Contohnya tadi, hutannya ditebang, ada yang dibakar. Kenapa hutan ditebang? Banyak alasannya. Kayunya bisa dibuat kursi-kursi bangunan untuk perabot dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang dibakar. Kenapa kok bisa dibakar? Biasanya untuk pembukaan lahan pertanian. Ini juga masuk yang namanya eksploitasi. Pengambilan secara berlebihan. Paham anak-anak? Karena kalau terlalu berlebihan maka akan berdampak buruk untuk lingkungan. Kalau hutannya gundul, apa yang terjadi? Iya, hewan-hewan yang ada di sana akan punah, kehilangan tempat tinggal. Lalu apa lagi? Kalau terjadi hujan deras, bagaimana? Banjir. Apalagi di daerah pegunungan, perbukitan. Kalau hutannya gundul, maka akan longsor. Paham? Yang ketiga, ada apa ini? Tiga, banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski mekanisme hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan India yang menjadi salah satu penyebab polusi alam yang bencana. Dan bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia bahwa sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan dan aliran sungai. Empat, pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya jalan, maka perubahan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meskipun kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga kegiatan yang terjadi dengan permasalahan pencemaran udara. Hal itu tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. Oke, tadi ada pencemaran udara. Udara itu masuk dari sumber daya apa? Ya, udara. Masuk sumber daya hayati atau non hayati? Apa? Kenapa? Karena dia benda mati, bukan benda hidup. Dan udara termasuk jenis sumber daya apa? Jenisnya perbarui atau tidak dapat diperbarui. Jadi udara masuk ke udara dapat diperbarui. Dari mana udara dapat diperbarui? Ada yang tahu? Dari tumbuhan, dari tanaman. Dari apa anak-anak? Tumbuhan atau tanaman. Jadi tumbuhan itu dia mengambil karbon dioksida dan diolah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Tumbuhan itu juga termasuk tumbuhan yang ada di hutan tadi. Kalau hutannya gundul maka oksigennya juga berkurang, udaranya jadi kotor. Keragaman hayati. Kemudian keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembangan flora dan fauna secara ilegal dan kemudian menjadikan ajang melalui sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan akan hampir punah.
sama sekali yang baru. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil dengan berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang menjadi dosen untuk hidup. Lalu pertama adalah permasalahan melalui kendaraan listrik dan asap udara. Untuk orang-orang serta plastik baja menjadi salah satu penyebab utama dan pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak acuan dari gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Pemikiran pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga terus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan mengurangi sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik yang tidak terkena buang. Terus juga mengenal contoh-contoh lainnya cara mengelola permasalahan lingkungan hidup yang sebagai informasi yang bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar dikasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Bisa diambil buku tulis dan alat tulisnya. Tadi kita juga melihat video tentang kerusakan alam. Saya kasih satu contoh kecil. Kalau kamu tahu emas, emas itu adalah sumber daya alam yang non hayati dan dia tidak dapat diperbarui karena dia hanya ada di satu itu. Proses terbentuknya sangat lama. Di daerah kita di Indonesia sendiri ada sumber daya alam emas di daerah Papua. Jadi di sana itu emasnya melimpah dan terjadi penambangan terus menerus. Karena penambangan itu akhirnya lingkungan menjadi rusak. Tanamannya kan karena dikerui terus, akhirnya terjadi deforestasi tadi, gundulnya hutan dan lain sebagainya karena tanahnya dikeruk tadi, Terus tadi dalam video juga ada contoh-contoh yang lain, ada banjir, ada apa lagi? Pencemaran tanah, apa lagi? Pencemaran udara, apa lagi? Kerusakan hutan, iya benar. Apalagi terus di video yang awal tadi ada juga cara untuk menanganinya. Usaha kita supaya pencemaran tadi atau eksploitasi tadi bisa kita minimalisir. Coba bayangkan kalau nanti ketika kalian besar terus sumber daya alam ini habis, anak cucu kalian bagaimana keadaannya? Air bersih sudah nggak ada, pohonnya mati. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mata saja kalau nggak dapat air. Nah, kita mandi aja susah. Pernah kan nggak dapat air? Apa yang kalian rasakan? Nimbo. Capek. Mandi di kali. Kamu pasti mandi di kali. Supaya airnya masih banyak terus, nah maka kita harus menjaga lingkungan. Apa tadi contohnya? Menanam pohon kembali. Atau reboisasi. Yang kedua? Penggunaan air industri. Yang ketiga? Membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Yang keempat? Menggunakan energi alternatif matahari. Jadi kalian sudah tahu ya apa
Tidak. Tidak, karena lama-kelamaan pasti akan habis jika tidak bisa diperbarui. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenisnya. Tadi kita sudah belajar ya. Nah, cara memanfaatkannya dan cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Jenis-jenis sumber daya alam. Lalu cara memanfaatkannya. Lalu cara melestarikannya sesuai dengan video yang tadi yang sudah kalian lihat. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Sama kelompoknya 4 anak sesuai bangkunya. Oke? Silahkan bangkunya ditata. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi di sini saya punya tugas kelompok untuk kalian. Nanti bisa ditulis anggota kelompoknya. Ada 3 kelompok ya. Nah, di sini ada soal-soalnya. Di sini juga ada tujuannya. Kenapa kalian mengerjakan ini? Ada tujuannya di sini. Nanti dibaca ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau belum paham boleh bertanya. Nah, diskusi yang ada yang sama ada. Oke, silakan dikerjakan. Ya, ayo yang tidak dapat diperbarui itu yang bagaimana tadi? Yang bukan yang mati. Kalau yang tidak dapat diperbarui berarti dia yang tidak bisa, yang dia akan habis kalau diambil terus menerus gitu. Kalau ini di sini ada sapi. Sapi kira-kira dapat diperbarui enggak? Dia kan ada peternakannya, berarti dapat diperbarui. Apalagi kalau yang dapat diperbarui tadi adalah sumber daya yang akan habis kalau diambil terus menerus. Contohnya apa? Contohnya tadi adalah barang tambang. Apa tadi yang barang tambang itu masuk apa saja? Batu bara, emas, apalagi? Minyak bumi, apalagi anak-anak? Tembaga, benar. Apalagi? Timah, benar. Nah, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa? Ya? Taruh di bawahnya nggak apa-apa. Sini kan luas toh. Kalau nggak muat ya di luas di sini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil bersama Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengelompokan sumber daya alam berikut ini sesuai kategori Hayati atau non Hayati. Hayati padi, mangga, hutan. Non Hayati matahari, air, emas. Alasan kelompok karena padi, mangga, dan ikan termasuk makhluk hidup dan dia berkategori hayati. Tetapi matahari, air, emas termasuk makhluk mati dan dia juga termasuk kategori
non-hayati. Gantian. Apa? Kelompok sumber daya alam berikut ini sesuai kategori yang dapat diperbarui yang Mukanya kelihatan, mukanya agak ke bawah itu kertasnya. diperbarui yang dapat diperbarui tanah, air, api. Yang tidak dapat diperbarui minyak, bumi, emas, batu bara. Alasan kelompok karena tanah, air, sapi bisa hidup kembali dan dia termasuk kategori SDA, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tetapi minyak bumi, emas, batu bara tidak bisa kembali hidup dan dia termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang keras aja. Pasanglah nama sumber daya alam sebelah kiri dengan aktivitas ekonomi Yang lain mendengarkan toh, jangan FFDW. Jangan buat suara. Gambar pertama menggambarkan aktivitas ekonomi peternakan. Gambar kedua menggambarkan aktivitas ekonomi perkebunan. Gambar ketiga menggambarkan aktivitas ekonomi pertanian. Gambar keempat menggambarkan aktivitas ekonomi perikanan. Tentukan nama-nama sumber daya alam berikut dengan gambar yang sesuai. Gambar 1 menggambarkan panci. Gambar kedua menggambarkan besi. Gambar ketiga menggambarkan minyak bumi. Gambar aktivitas minyak bumi. Gambar keempat menggambarkan emas. Gambar kelima menggambarkan batu bara dan keenam menggambarkan gas alam. Begini negara yang mana saja dampak dari pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian masukkan dampak Pasca. Kenapa itu? kelompokkanlah sumber daya alam berikut ini sesuai kategori hayati atau non-hayati. Gambar pertama hayati padi, mangga ikan, non-hayati emas, matahari, air. Karena hayati benda hidup dan karena non-hayati benda mati. Kelompokkan sumber daya alam berikut ini sesuai kategori yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui misalnya air, tanah. Yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, emas, batu bara. Karena yang dapat sumber daya alam hayati. Alasan menambah bahwa sumber daya alam sebelah kiri dengan aktivitas ekonomi terkait pada kolom sebelah kanan. Perkebunan, jagung pertanian, kelapa sawit perkebunan, tanda fungsi tanah pada upaya pertanian. Dampak pengambilan sumber daya alam secara berlebihan hutan tunduk yang pertanian. Menanam pohon Warahmatullahi wabarakatuh. bisa
non hayati karena matahari, air, emas adalah benda yang mati. Kelompokkanlah sumber daya alam berikut ini sesuai kategori yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui sapi, air, dan tanah. Yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, emas, batu bara. Alasan kelompok sapi, air, dan tanah dapat diperbarui karena kalau digunakan setiap hari tidak cepat habis. Minyak bumi, emas, batu bara tidak dapat diperbarui karena apabila digunakan setiap hari akan cepat habis. Diri dengan aktivitas ekonomi terkait pada kolom sumber tanahmu. Sumber pertama peternakan, sumber kedua perkebunan jeli ketiga pertanian, sumber keempat perikanan. Cocokkan nama-nama sumber wilayah itu dengan jumlah yang sesuai. Sumber pertama akumulasi, sumber kedua besi, sumber ketiga yakni, sumber keempat emas, sumber kelima batu bara, sumber keenam kesalahan. Sehingga yang mana saja dapat digunakan dalam negara dimasukkan ke dalam HP bagaimana upaya pelestariannya. Kayak langsung di dasar pelestarian. Sini. Coba memperhatikan cara berlian jalannya tentang hidup misalnya yang bakal memberikan manfaat dan pertanian upaya pelestarian mengenai kembali dan video perizinan penggunaan energi alam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minyak bumi, emas, dan batu bara didapatkan dari apa? Tanah. Dari pertambangan. Pertambangan ini mengeruk tanah dan lain sebagainya. Nah, kalau terlalu lama dieksploitasi, terlalu berlebihan, maka bisa menimbulkan masalah lingkungan. Paham? Misalnya lingkungan akibat pertambangan. Iya, lalu yang terakhir. Hutan gundul yang merupakan banjir longsor dan Iya, yang mengakibatkan banjir, longsor, dan kekeringan. Menanam pohon kembali. Namanya apa kalau menanam pohon kembali? reboisasi. Ulangi. Reboisasi. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenisnya, tentang kerusakan alam, dan bagaimana cara melestarikannya. Dengan cara apa? Jangan membuang sampah sembarangan, karena bisa mencemari apa tadi? Mencemari air, mencemari tanah. Paham anak-anak? Terakhir, mengerjakan sumatif.